Wow, nilai gula darahnya 1025 miligram per dl. Luar biasa tinggi sekali. Ya, selamat siang ya rekan-rekan. Hari ini kita mengambil topik tentang diabetes, tetapi kita berbicara dengan pasien ya yang memiliki gula darah 1025 miligram. Kemudian pemeriksaan HbA1c-nya 15. Nah, yang menarik dari video ini adalah gula darah yang bisa mencapai nilai 1025. Nah, kita berbicara dengan Pak Muhammad Muklis ya? Fitris ya. Nah, Pak, dokter mau bertanya, Pak. Sudah berapa lama menderita diabetes? 1 tahun lalu. 1 tahun ya, Pak ya? 1 tahun. Saya sudah check up di Madani. Kemudian saya sudah pakai obat dari Kimia Farma. Karena obatnya itu jantung berdebar, saya lepas sampai sekarang. Pada waktu di Madani, sudah tahu Bapak menderita diabetes atau tidak, Pak? Sudah. Sudah tahu ya? Sudah. Baru dari rumah sakit tersebut dikasih obat gula atau tidak, Pak? Dikasih obat gula. Nah, Bapak dari 1 tahun itu sampai sekarang, obatnya rutin diminum tidak, Pak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya, karena jantung berdebar, saya lepas obatnya. Jadi karena Bapak berpikir bahwa obat gula yang diberikan itu membuat jantung berdebar, hanya berhenti. Ya, berhenti. Waktu Bapak berhenti itu inisiatif sendiri atau Bapak berkonsultasi dengan dokter? Tidak ada. Pokoknya inisiatif sendiri ya. Nah, ketika Bapak sudah berhenti minum obat gula, lalu Bapak caranya ngobati gulanya bagaimana? Tidak ada perasaan apa-apa. Cuma diet mungkin ya. Artinya, pokoknya tidak makan ini, tidak makan ini ya, begitu ya. Tidak ada efek apa, pokoknya makan sembarang saja. Cuman ada kelebihannya pusing tuh. Pusing baru diderita mulai kapan ini pusing? Oh, selama dari penyakit gula itu saya rasa sudah pusing. Biasa kalau terlalu panas, saya kerja bangunan. Iya. Kalau terlalu panas di atas itu pusing. Nanti duduk baru enak lagi. Iya. Jadi keluhan Bapak masuk ke rumah sakit Bayangkara itu karena keluhan pusing. Ya. Nah, itu kalau tidak salah Bapak masuk ke rumah sakit Bayangkara 2 hari yang lalu, Pak ya? Iya. Keluhannya pusing dengan ada luka di belakang tumit. Ya, tumit, luka, sehingga pasiennya memakai kursi roda karena nyeri kalau dia menggerakkan kaki. Nah, pada waktu hari pertama diperiksa, gula darahnya mencapai 1025 mg. Nah, dokter saja baru pertama kali melihat nilai gula darah yang sangat tinggi seperti itu. Nah, lalu 2 hari kemudian kami mengecek HbA1c untuk memastikan apakah pasien ini hanya kebetulan sesaat saja peningkatan gula darahnya didapatkan HbA1c 15. Nah, Pak, kalau HbA1c 15 itu normalnya itu HbA1c itu 7 ya. Kalau kita penderita diabetes, kita harus mengendalikan gula darah kita itu HbA1c kita harus di bawah 7. Semakin tinggi nilai HbA1c berarti kita punya risiko. Nanti malam, besok pagi kita bisa kena serangan jantung. Besok pagi kita bisa kena stroke kalau HbA1c-nya seperti ini, 15. Nanti kalau kita kasih pengobatan gula, HbA1c-nya harus dicek 3 bulan lagi agar kita tahu apakah berisiko atau tidak. Nah, pasien sekarang mendapatkan pengobatan insulin yang long acting itu 50 unit. Yang short acting itu 20 unit pagi, siang, dan malam. Juga mendapatkan obat metformin 2 kali 850 mg. Nah, dokter mau bercerita ini, Pak ya. Pusing karena diabetes itu apa? Begini. Diabetes itu bukan penyakit karena kita makan gula, jadi gula darahnya naik, kita jadi diabetes. Tidak demikian, Pak.
Penyakit diabetes itu penyakit yang disebabkan karena produksi insulin kita itu menurun. Nah, sama dengan ilustrasi saya seperti ini, Pak. Kita di meja makan. Nah, meja makan ini anggap saja kita berada di tubuh seseorang. Bapak adalah otak, ya, organ otak. Saya adalah organ jantung. Nah, pasien tubuh ini makan makanannya jadi gula darah yang ada di meja makan. Nah, kemudian makanan yang ada di meja makan itu Bapak makan. Saya juga makan karena Bapak bekerja, otak bekerja 24 jam, jantung juga bekerja 24 jam. Kita makan dari meja makan. Ketika kita makan dari meja makan, maka makanan di meja itu berkurang. Itu normalnya seperti itu. Tapi pada pasien diabetes itu tidak terjadi. Nah, kenapa? Karena tangannya Bapak saya ikat, tangannya saya ikat. Orang ini makan makanannya ada di atas meja, tapi kita nggak bisa makan. Karena tangan kita ikat. Kemudian Bapak cuma melihat makanan yang ada di meja. Makanan di meja tidak berkurang, makin lama makin bertambah, tapi Bapak makin kelaparan. Nah, kalau Bapak sebagai otak, lama-lama Bapak pusing. Nah, pusing itu tanda bahwa otak kita sudah mulai kekurangan kalori. Pusing itu adalah tanda dari awal kita kena stroke. Jadi kalau gula darah kita tidak segera kendalikan, kalori otak kita tidak dapat, tidak minta-minta 2-3 hari lagi kita kena stroke. Ya, makanya kita memberikan obat insulin secepatnya, kita kontrol gula darahnya. Kalau gula darah puasanya 100, itu artinya kecukupan kalorinya untuk hari ini terpenuhi. Nah, mudah-mudahan aja setelah 1-2 bulan HbA1c-nya turun sehingga resiko itu tidak ada. Nah, setelah dokter kasih nasihat, Pak ya. Misalnya bahwa kita mengendalikan gula darah itu tidak cukup hanya dengan diet. Nah, Bapak cuma dengan makan saja, Bapak cek gula darah Bapak itu pasti tetap tinggi. Nah, gula darah yang 1000 mg itu cuma tanda bahwa kalori yang ada itu cuma ada di pembuluh darah. Otak Bapak, jantung Bapak, kaki Bapak itu kekurangan kalori. Nah, kalau kekurangan kalori, kalau sama seperti manusia lah, kalau kekurangan kalori bisa apa? Bisa mati tidak? Kalau kita tidak makan 1 bulan, kita bisa mati. Sama dengan otak. Kalau otak kita tidak dapat makanan, kita bisa stroke. Kalau jantung kita tidak dapat kalori, kita bisa serangan jantung. Ginjal kita tidak mendapatkan kalori, kita bisa cuci darah. Jadi orang cuci darah itu karena gula darahnya nggak terkontrol banyak, Pak. Bahkan kalau kaki kita mulai kesemutan, akhirnya mati rasa, ujung-ujungnya lumpuh. Nah, sekarang setelah dokter memberikan nasihat, intinya Pak, gula darah harus dikontrol. Yang mengontrol gula darah pertama dengan diet, dengan olahraga, kemudian dengan obat. Nah, dengan obat jangan lupa. Jadi intinya obatnya harus tetap diberikan ya. Demikian topik kita tentang diabetes. Terima kasih sebelumnya.